سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bisa belajar Islam dan bahasa Arab. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tanda isim, fi'il, dan huruf. Tak kenal maka tak sayang, begitulah kata pepatah. Sebagai pemula dalam bahasa Arab, barangkali penguasaan kosakata kita masih sedikit ya, sehingga banyak kata yang tidak kita ketahui artinya. Oleh karena itu, penting bagi pemula untuk mengetahui dan membedakan mana fi'il, isim, dan huruf bila dilihat dari tanda-tandanya. Jadi tanpa mengetahui maknanya pun, kita akan tahu bahwa kata tersebut adalah fi'il, isim, atau huruf. Baik, yang pertama kita akan bahas tanda-tanda fi'il. Yang pertama, didahului oleh huruf qad, artinya sungguh dan juga terkadang. Jika huruf qad bertemu dengan fi'il madhi, artinya sungguh. Namun apabila huruf qad bertemu dengan fi'il mudhari, maka artinya terkadang. Semua kata yang didahului huruf qad merupakan fi'il. Contohnya, dalam lafaz iqamah, qad qamatis shalah, maka lafaz qamat merupakan fi'il. Kemudian, قد أفلح المؤمنون. maka kata aflaha merupakan fi'il. Yang kedua, didahului oleh huruf sa, yang artinya adalah akan. Contohnya, كلا سيعلمون. maka kata ya'lamun merupakan fi'il. Baik, contoh lain. سيقول السفهاء من الناس. Maka kata yaqul merupakan fi'il. Kemudian yang ketiga, didahului oleh huruf saufa, artinya sama dengan sa, yaitu akan. Contohnya, كلا سوف تعلمون. maka kata ta'lamun merupakan fi'il. Selanjutnya, diakhiri oleh huruf ta' ta'nits yang berharokat sukun. Contoh dalam lafaz iqamah, qad qamat as-shalah. Karena kata qama diakhiri oleh huruf ta yang berharokat sukun, maka kata qamat merupakan fi'il. Jadi ini berlaku untuk semua kata yang diakhiri oleh ta berharokat sukun, maka itu termasuk fi'il. Selanjutnya, tanda-tanda isim. Tanda isim ada 3. Yang pertama didahului oleh al. Semua kata yang didahului oleh huruf al, maka termasuk isim. Contohnya, بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-Rahim adalah juga isim karena didahului al. Kemudian Alhamdu juga isim karena didahului oleh al. Alif lam di sini termasuk alif lam qamariyah maupun alif lam syamsiyah. Yang kedua, bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, domatain maupun fathatain atau kasrotain, maka kata tersebut sudah pasti isim. Contoh dalam Al-Quran, محمد رسول الله. Muhammad adalah utusan Allah. Maka lafal Muhammadun merupakan isim karena berharokat tanwin. Dan mungkin akan kita jumpai fi'il bertanwin dan juga fi'il yang ada al di depannya, karena memang al dan tanwin merupakan tanda khusus untuk isim. Kemudian yang ketiga, didahului oleh huruf jar. Semua kata yang didahului oleh huruf jar disebut dengan isim. Lalu, apa itu huruf jar? Secara sederhana, kita bisa mengatakan huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelah huruf tersebut wajib dibaca kasroh. Meskipun kalau nanti kita pelajari tidak hanya kasroh, tapi khaf.
Sementara kita pahami bahwa huruf jar adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi kasroh. Lalu apa saja huruf jar itu? Huruf jar ada banyak ya, di antaranya min yang maknanya dari. Contohnya dalam Al-Quran, Minallahi dzil ma'arij. maka lafaz Allah lafzul jalalah merupakan isim karena didahului oleh min. Maka lafaz Allah merupakan lafaz yang agung termasuk isim. Kemudian huruf selanjutnya adalah ila, artinya adalah ke. Contohnya dalam Al-Quran, Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. dan kepada langit, bagaimana dia diangkat. Kenapa as-sama'i dibaca kasroh? Karena didahului oleh huruf jar. Maka as-sama'i merupakan isim. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah an. Artinya sama dengan min, yaitu dari. Contohnya dalam Al-Quran, Alladzina hum an salatihim sahun. kita lihat solati dibaca kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh huruf an. Dan karena solati didahului oleh huruf an, maka solati merupakan isim. Huruf jar adalah ala, artinya di atas. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. dalam surat Toha, Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy. Maka lafaz arsy merupakan isim karena didahului oleh ala. Kemudian selanjutnya huruf jar adalah fi, artinya di atau di dalam. Contohnya dalam Al-Quran, Fi suhufin mukarramah. kata suhafin merupakan isim. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah rubba, yang artinya adalah sedikit sekali. Contohnya, rubba rajulin karimil laqituh. Sedikit sekali lelaki mulia yang aku jumpai. Rajulin merupakan isim karena didahului oleh huruf jar rubba. Kemudian bi, yang artinya adalah dengan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. ismi merupakan isim karena didahului oleh huruf jar bi. Kemudian ka, artinya seperti. Misalnya dalam syair terkenal kita dengar al-waqtu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Maka saif merupakan isim karena didahului oleh huruf jar ka. Kemudian huruf jar yang terakhir adalah li, yang artinya untuk atau bagi. Contohnya, Alhamdulillah. segala puji untuk atau bagi Allah. Maka lafaz Allah merupakan lafaz yang agung, lafzul jalalah termasuk isim. Kemudian kita bahas tanda-tanda huruf. Apakah huruf memiliki tanda-tanda? Jawabannya tidak. Justru huruf itu menjadi tanda isim atau tanda fi'il. Ada huruf yang menjadi tanda-tanda fi'il dan ada huruf yang menjadi tanda-tanda isim. Yang sudah kita bahas tadi adalah contoh huruf yang menjadi tanda khusus fi'il maupun tanda khusus isim. Ada beberapa catatan yang harus kita ingat, bahwa semua yang memiliki tanda fi'il pasti fi'il, tetapi tidak sebaliknya, begitupun dengan isim. Semua yang memiliki tanda isim pasti isim, tetapi tidak sebaliknya. Banyak fi'il atau isim yang ada dalam kalimat yang datang tanpa memiliki tanda-tanda fi'il atau isim. Terkadang kita bisa mengetahui suatu kata, termasuk fi'il atau isim, dari maknanya atau bisa dilihat dari bentuknya. Karena huruf, isim, terlebih lagi fi'il, memiliki pola atau bentuk yang khas yang mudah untuk dikenali. Insya Allah dengan mempelajari ilmu shorof, kita bisa membedakan mana huruf, isim, dan fi'il dilihat dari pola atau bentuknya. Demikian untuk pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.